Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa hari ini tanggal 3 Mei 2020, haleluya, kami mengucap syukur karena Tuhan memegang kehidupan kami. Tuhan, nafas-Mu ada dalam nafas kami. Yes. Kehidupan-Mu ada dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Kami mengagumi, kami menyanjung tinggi Engkau di atas segalanya. Dan kami katakan, no one like you. Yes, amen. Mari setiap orang katakan, no one like you. Like you. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Pagi hari ini Tuhan, bicaralah kepada kami. Berpikir melalui pikiran hamba-Mu, berkata melalui perkataan hamba-Mu, tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun di dalam nama Yesus. Kedengaran kemanapun suara ini pergi, mendatangkan iman, mendatangkan kasih karunia, mendatangkan pengharapan, mendatangkan roh pengenalan akan Allah. Haleluya. Dan yang percaya katakan amin. Baik umat Tuhan, dari VLC saja kami ucapkan selamat menikmati, dari VLH saja kami ucapkan selamat menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan catatan saudara, apakah dengan buku, apakah dengan HP, tapi pastikan bahwa Anda tidak mendengar sebuah ungkapan yang biasa-biasa, tapi Anda sedang mendengar firman dari Allah yang hidup. Catat, nikmati, pelajari, dan kalau firman itu belum tergenapi dalam hidupmu, bilang pada Tuhan, Tuhan saya sudah catat, saya ingin menggenapi firman-Mu, amin. Dan Anda akan melihat firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kemanapun firman itu disuruhkan, diperintahkan, firman itu akan pulang, karena firman adalah panglima perang. Firman adalah pelaksana kehendak Allah. Dan firman yang disampaikan, dia akan pulang dan lapor kepada yang berfirman, bahwa siap komandan, firman sudah dilaksanakan dalam setiap orang yang percaya. Haleluya. Nah umat Tuhan, kebangkitan Kristus dalam hidup orang percaya bagian yang keempat hari ini, kita akan bahas tentang Kristus membunuh maut melalui kebangkitannya. Minggu lalu kita membahas Kristus membunuh kematian atau membunuh maut melalui kematiannya. Hari ini kita bahas Kristus membunuh maut melalui kebangkitannya. Umat Tuhan, ada prinsip kebangkitan, prinsip-prinsip kebangkitan yang hari ini ada beberapa prinsip kebangkitan yang akan saya bagikan kepada saudara supaya kita mengerti. Nah, apa itu prinsip? Prinsip adalah suatu kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Jadi kalau kita bicara prinsip kebangkitan Kristus, maka prinsip orang percaya meyakini, mempercayai bahwa kebangkitan Kristus yang akan memotivasi kita, menggerakkan kita menjadi fondasi yang di atasnya kami membangun seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang namanya prinsip kebangkitan Kristus. Apapun terjadi, kita percaya kebangkitan Kristus adalah segala sesuatu yang mendasari pergerakan, mengoperasikan semua aspek kehidupan kita. Nah umat Tuhan, kuasa kematian begitu kuat atas manusia. Saya tidak bilang atas orang percaya, tapi atas manusia. Ada tahyul-tahyul yang dipercayai oleh banyak manusia, banyak orang. Mereka bilang begini, kita tuh harus menghormati kuburan. Sehingga saudara lihat, mereka tidak pernah bawa persembahan, tidak pernah pergi gereja. Tapi kalau lewat kuburan, mereka santun sekali. Mereka maki-maki, tapi begitu lewat kuburan, mereka lewat sampai bilang, haleluya. Karena tahyul berkata, bahwa kalau kamu lewat kuburan, kamu maki-maki, umpat-umpat, apalagi tunjuk kuburan begini, tanganmu akan busuk, katanya begitu. Apalagi langgar kuburan, jodohmu dijauhkan, usahamu tidak berhasil, rumah tanggamu ngaco, impianmu tidak akan menjadi terlaksana. Itulah sebabnya tahyul itu begitu kuat, sehingga orang begitu menghormati kuburan. Karena takut
bahwa mereka gagal, takut bahwa tidak diberkati, takut bahwa mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka impikan. Nah, umat Tuhan, rasa takut terbesar manusia adalah kematian. Yang kedua, semua agama termotivasi untuk menjawab soal kematian. Tapi cara Kristen menjawab, cara orang percaya menjawab akan berbeda. Kematian adalah suatu isu besar yang mengelilingi suatu kepercayaan. Dan yang ketiga, kematian mengontrol kehidupan manusia. Keempat, tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Menunda kematian bisa dengan alat-alat medis, tetapi tidak bisa menolak kematian. Bukan kebaktian, kematian. Kemanapun dan apapun kekuatanmu, saatnya kematian tiba, Anda tidak bisa menolaknya. Yang kelima, tidak ada yang bisa menghindari kematian. Kemanapun Anda pergi, maut akan berkata, welcome, dear brother and dear sister. Ya? Welcome human being. Selamat datang umat manusia, saya menantikan kedatanganmu. Nah, tidak ada yang bisa menghindari kematian. Kematian membawa manusia atau kematian menempatkan semua manusia pada level yang sama, yaitu kuburan. Raja juga kubur di mana, saudara? Kuburan raja. Pengemis kuburnya kuburan pengemis. Kata kuburan ini tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kuburan menempatkan manusia pada level yang sama. Nah, umat Tuhan, untuk itu kita perlu pahami lebih jauh tentang maut dimusnahkan atau dibunuh oleh kebangkitan Kristus. Berarti ada sesuatu yang Yesus urus dengan kuburan itu, bukan? Berarti orang percaya tidak selesai sampai kuburan. Level kita tidak sampai pada kuburan saja. Kalau tidak, sia-sia kepercayaan kita. Karena kalau orang yang tidak percaya levelnya sampai pada kuburan, hidupnya berakhir pada kuburan, kita juga yang percaya sungguh-sungguh lalu sampai pada kuburan, ngapain? Itulah sebabnya, saudara yang kasih, kita lebih dari itu. Amen. Dari manakah asal kematian? Ini sebuah pertanyaan. Kematian tidak diciptakan oleh iblis, melainkan Tuhan. Kematian diciptakan tanpa kuasa. Yang kedua, kematian diciptakan tanpa kuasa. Yang pertama, kematian diciptakan oleh Tuhan. Bukan iblis, tapi Tuhan menciptakan. Kematian ada dalam kehidupan. Saudara mesti tahu itu. Kematian ada dalam kehidupan. Yang ketiga, kematian diciptakan tanpa kuasa untuk membunuh. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Yang bisa baca sama-sama? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan sudah menciptakan kehidupan di dalam kematian di dalam kehidupan manusia. Sewaktu-waktu kematian bisa beroperasi kalau kita aktifkan. Tuhan memperkenalkan kepada Adam, kepada kita sekalian, kematian dengan memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk makan semua buah di taman itu kecuali di tengah. Karena ketika engkau makan buah di tengah itu, kamu pasti akan mati. Tuhan memperkenalkan kematian kepada Adam, kepada kita semua. Yang keempat, kematian diberi kuasa untuk membunuh oleh manusia.
selama manusia tidak memberi kuasa kepada kematian untuk membunuh, maka kematian tidak punya kuasa. Karena Tuhan bilang, kalau kau makan baru kematian itu terjadi. Kalau tidak makan, berarti tidak jadi. Jadi, saya dan saudara pemegang kuasa, apakah kita mau beri kuasa itu kepada maut untuk dia bekerja atau tidak? Yang kelima, apakah kuasa dari kematian itu? Kita lihat seperti apakah kuasa dari kematian itu. Seperti apakah kuasa dari kematian? Apakah kuasa dari kematian itu? 1 Korintus pasal 15, 2 ayat 54, 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Kuat membaca bersama saya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian seperti tawon tanpa bisa lagi. Kematian seperti singa ompong tanpa gigi. Jadi kematian tanpa maut tidak punya kuasa di Taman Eden pada waktu itu. Seperti tawon tanpa bisa di Taman Eden. Kematian tidak memiliki kuasa terkecuali kita yang berikan. Ulang ini saudara yang kasih, ini harus dipahami. Nah, perhatikan ini. Apabila kita tahu apa yang menyebabkan kematian berkuasa, maka kita dapat membuat itu tidak berkuasa. Ini prinsip. Prinsipnya ini, kalau kamu tahu, kamu akan membuat kematian itu tidak berkuasa. Ini prinsip yang pertama yang perlu Anda pegang ini baik-baik. Kematian telah ditelan oleh kebangkitan Kristus. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena kematian telah ditelan oleh kebangkitan Kristus. Dari manakah maut memperoleh atau dari manakah kematian memperoleh kuasa? Jawabannya sederhana. Dari dosa dan hukum Taurat. Alkitab berkata, ketika hukum Taurat diberikan, manusia mulai tahu berbagai macam dosa. Sebelum ada hukum Taurat, manusia belum tahu apa itu dosa. Itulah sebabnya, saudaraku yang kasih, kita harus mengerti dan tahu apakah kunci untuk membunuh kematian. Karena kalau engkau tahu, maka engkau akan membuat kematian itu tidak berkuasa. Jadi kita harus tahu apakah kunci untuk membunuh kematian. Tadi prinsip yang pertama saudara masih ingat bilang apa? Apabila kita tahu apa yang menyebabkan kematian berkuasa, maka kita dapat membuat kematian itu tidak berkuasa. Kita dapat membuat mati, ya, tidak lagi berkuasa. We can debate the death, ya. Kita akan membuat kematian itu tidak lagi berkuasa atau membuat kematian itu tidak aktif. Nah, kuncinya apa? Kunci untuk membunuh kematian adalah mengambil kembali kuasa yang ada di tangan kematian. Karena dosa telah memberikan wewenang, otoritas kepada maut untuk bekerja, membunuh semua manusia. Upah dosa adalah maut. Dosa telah membuat manusia memberikan kuasa kepada maut untuk bekerja. Jadi kuncinya adalah mengambil kembali kuasa yang ada di tangan kematian. Dosa memberi kuasa kepada kepada kematian untuk berkuasa. Tanpa dosa, kematian tidak punya kuasa atas manusia. Coba, Anda mesti ingin ini karena sebentar kita akan banyak bicara di sini. Coba katakan demikian. Tanpa dosa, kematian tidak punya kuasa atas manusia.
Jadi dosa adalah energi untuk mengaktifkan maut. Iblis menjadi penghasut, investigator, ya. Dia menjadi penghasut agar manusia memberontak kepada Tuhan. Iblis itu dia menghasut, ya. Dia menjadi kompor untuk menggompori, memanas-manasi, saudara kasih, supaya Adam dan Hawa ingin jadi seperti Tuhan. Padahal mereka sudah seperti Tuhan, sudah. Cuman mereka dihasut sehingga mereka lupa keberadaan mereka. Nah, iblis menghasut anak-anak Tuhan, Adam dan Hawa, untuk berdosa kepada Tuhan Bapanya, supaya iblis beroleh kekuasaan, otoritas, wewenang, hak untuk membunuh manusia. Jadi saat Yesus mati bagi manusia, maka Tuhan dapat mengambil kuasa kematian itu dari iblis. Makanya kita sebutkan tadi, Yesus membunuh maut dengan kebangkitannya. Amin. Karena kebangkitan Yesus, dia menghentikan, deactivate, dia menghentikan aktivitas dari maut beroperasi dalam kehidupan manusia. Permasalahannya adalah iblis menahan manusia supaya tetap berada dalam kuburan, dalam kematian. Ini masalah yang kita temui dimanapun. Nah, kita harus tahu bahwa manusia, saya dan saudara, adalah makhluk roh yang tinggal di dalam dirt body. Dirt body itu artinya tubuh yang dibuat dari tanah, yang punya jiwa. Jadi saya, Anda, kita manusia adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh yang terbuat dari apa? Tanah yang memiliki jiwa. Jadi ketika manusia memakan buah yang dilarang itu, maka apanya yang mati? Saudara masih ingat? Esensi manusia itu bukan tubuh, tapi apa? Roh. Nah, roh manusia yang mati, sekalipun tubuhnya masih bergentayangan, masih bisa kemana-mana, masih bisa beraktivitas, tapi dirty body with dead spirit, tubuh tanah dengan roh yang mati. Nah, jadi saat manusia berdosa, rohnya yang mati. Nah, saudara mesti tahu bahwa ketika Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah di tengah-tengah itu, pastilah kamu mati. Itu Tuhan tidak tarik kembali kata-kata itu. Dengan kata lain, Tuhan konsisten bahwa akibat dari memakan buah itu apa, saudara? Mati atau kenyang? Nah, banyak orang cari kenyang tapi lupa mati. Ini yang repot. Jangan cari kenyang, saudara kekasih, tapi ujungnya maut. Itulah sebabnya manusia tidak hidup dari apa saja yang kita makan, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Tuhan tetap konsisten dengan firman yang dia ucapkan. Kalau makan pasti apa? Mati. Kalau tidak ngerti mati, mampus. Saya mesti katakan ini, saudara kekasih, agar kita paham. Dan kalau kita paham, kita akan mudah untuk bisa menggunakan wewenang otoritas yang Kristus berikan kepada kita. Haleluya. Nah, umat Tuhan, konsistensi ini, saudara kekasih, membawa akibat manusia mati, bukan malaikat yang mati. Tapi siapa yang mati? Manusia yang mati. Kebangkitan Kristus terjadi, saudara mesti tahu ini. Kebangkitan Kristus terjadi, ini prinsip yang berikut. Kebangkitan Kristus terjadi karena ketidakmampuan maut untuk menahan Yesus tetap mati atau tetap berada di kuburan. Jadi saudaraku yang kekasih, Yesus bangkit itu karena ketidaksanggupan maut menahan Yesus. Seandainya Yesus bilang aku mati dan segera bangkit, kira-kira begitu bisa terjadi? Bisa. Seandainya Yesus bilang aku mati dan pada 365 hari aku akan bangkit kembali.
Saudara percaya Yesus akan bangkit pada hari yang ke-365? Ya. Nah sekarang dia berkata, aku akan mati dan bangkit pada hari yang keberapa? Ketiga. Kenapa? Karena Yesus mengoperasikan hidupnya tidak dikendalikan oleh maut. Siapa di antara saudara yang berani berpesan kepada keturunanmu bahwa saya akan mati dan saya bangkit pada hari yang ke-7? Nggak ada orang yang berani berjanji. Paling bilang, saya mati, saya akan tinggal ini, silahkan bagilah, jangan sampai berkelahi satu dengan yang lain. Karena dapat gampang saja kok pakai berkelahi lagi. Nah, jadi saudara yang kasih, sekali lagi, kebangkitan Kristus terjadi karena apa? Ketidakmampuan maut untuk menahan Yesus tetap mati atau tetap berada dalam kuburan. Ini prinsip yang berikut. Saudara bangga dengan Yesus yang luar biasa? Nah, persoalan manusia adalah semua manusia adalah orang berdosa. Masih ingat ya? Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, persoalan semua manusia adalah orang berdosa menurut Roma pasal 3. Bahkan dijelaskan di sini di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14 dan 15 dikatakan begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena manusia berdosa, maka ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka serahkan kepada iblis. Iblis sebelumnya tidak punya kuasa apa-apa untuk membunuh. Tapi karena mereka berdosa, maka mereka serahkan, nih iblis, silahkan berkuasa membawa maut. Silakan realisasikan kata mati yang pernah diucapkan oleh Allah di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 itu. Ayat yang ke-17 dari Ibrani 2. Dan supaya dengan jalan demikian, maksudnya dengan kematian Kristus, ia membebaskan mereka yang apa? Seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Semua manusia adalah hamba dosa atau hamba maut. Nah, karena hamba maut, maka baru kedengaran nama saja, saudara yang kasih. Saudara lihat, dipanggil langsung datang. Karena kita adalah hamba maut, begitu dengar tentang maut, gemetaran, saudara yang kasih. Takut. Kenapa? Karena kita hamba dari maut. Dikuasai oleh maut, didikte oleh maut, tak berdaya oleh karena maut. Umat Tuhan dikatakan dalam Ibrani 2 sangat jelas. Bahkan dalam ayat yang ke-16, Ibrani 2 ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Haleluya. Jawab pertanyaan saya. Adakah keturunan Abraham yang mendengar suara saya? Yes. Lihat. Walaupun semua manusia itu sudah berdosa dan takluk menjadi hamba maut atau hamba dosa, ada satu yang membuat penghiburan pagi hari ini untuk saya dan saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya. Yang adalah keturunan siapa? Abraham. Saudara tahu siapa itu Abraham? Bapak orang yang percaya. Karena engkau percaya, engkau keluar dari garis maut. Engkau tidak berada lagi dalam garis maut. Karena engkau adalah keturunan Abraham. Percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Umat Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia tidak membunuh seorang pun. Padahal semua manusia sudah apa? Dinyatakan apa?
berdosa dinyatakan apa? Maut, mati. Tapi masih ada Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Umat Tuhan, prinsip yang berikut. Tuhan menjadi manusia supaya mengambil semua dosa manusia dalam dirinya, supaya bisa mati untuk memenuhi hukum keadilan. Karena siapa yang berdosa, dia yang mati. Nah, kalau Tuhan tidak menjadi manusia, bisa Tuhan mati atau tidak? Tuhan bilang, sudah saya mati saja dari sorga, enggak usah dapat turun menjadi lewat seorang perempuan yang tidak menikah, bikin masalah lagi. Apalagi Facebook merajalela di mana-mana, internet, bikin repot. Bikin gosip di mana-mana, hoax di mana-mana, bikin kepala sakit. Sudah, dari sorga saya bereskan. No, Tuhan tidak mau tahu, yang bikin masalah itu kan manusia. Tuhan datang dengan rancangannya sendiri untuk menjadi manusia, supaya bisa menjadi seperti saya dan saudara, agar adil. Setan tidak bisa lagi mendakwa saya dan saudara. Setan tidak juga bisa mendakwa Tuhan. Kau memang bos dari atas sana, turun-turun. Haleluya. Tuhan harus turun menjadi manusia, yang kita sebut inkarnasi. Allah yang adalah roh menjadi rupa seorang manusia seperti saya dan saudara. Sekali lagi, Tuhan menjadi manusia supaya mengambil semua dosa manusia dalam dirinya, supaya bisa mati untuk memenuhi hukum keadilan. Supaya melalui kematian, Tuhan hancurkan kematian. Dosa artinya apa? Saudara mesti tahu dulu. Dosa itu artinya merokok, mencuri, berzina, gosip, fitnah, benci, dan lain-lain. Dosa bukan itu. Dosa artinya ketidaktaatan atau pemberontakan. Dosa artinya apa? Ketidaktaatan atau pemberontakan. Jadi akibat ketidaktaatan, akibat pemberontakan, maka jenis-jenis dosa tadi itu dilakukannya. Benci, dendam, jengkel, marah, berbagai macam hal yang jahat yang dilakukan. Karena apa? Memberontak atau tidak taat kepada Tuhan. Iblis tidak mempunyai kuasa untuk membunuh manusia, kecuali membuat manusia berdosa, supaya manusia dapat dibunuh oleh kematian. Jadi selama manusia tidak berdosa, tidak ada kematian. Tapi manusia, berapa manusia yang sudah berdosa? All men have sinned. Semua manusia sudah berdosa. Berarti semua manusia bisa dibunuh oleh maut? Ya. Itulah sebabnya saudara yang kasih, Yesus datang ke dunia. Kita lihat apa yang dia datang dengan sebuah pernyataan dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Dia nyatakan begini, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk hilang untuk selamanya. Dia memberikan nyawanya untuk apa? Menerimanya kembali. Nah, sebelum saya lanjutkan ayat 18, saudara perhatikan saya. Pernahkah saudara temukan di sinetron atau di film mana atau kisah nyata manapun yang menceritakan ada seorang pemuda saking cintanya kepada kekasih yang atau cewek yang dia bilang itu cantik. Pada orang lain bilang tidak, cuma dia bilang cantik. Dia bilang begini, sayang, aku akan mati, tapi percayalah, aku akan hidup kembali. Dan kehidupanku kembali membuktikan bahwa I love you. Pernah ada? Ada yang rencana begitu? Silahkan. Saya yakin engkau pergi terus tidak akan kembali. Tapi Yesus bilang begini, karena Bapa mengasihi aku, karena aku menyerahkan nyawaku untuk apa? Memperolehnya kembali. Ayat 18 dikatakan begini. Come on, ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas
yang kuterima dari Bapakku. Wow. Nah, saudara lihat di sini. Jadi, karena manusia telah berdosa, maka dari sorga Tuhan diskusi dengan Yesus pagi-pagi. Entah mereka minum kopi atau makan pisang goreng, saya kurang tahu. Saudara nggak usah tambah-tambah lagi. Sebab kalau tambah kopi, pisang goreng pasti tarik serutu, saudara kan kasih. Nah itu repot. Nah, saudara nggak usah tafsir. Pokoknya saya bilang pagi-pagi atau sore terserahlah, karena di sana tidak ada siang, tidak ada malam. Satu hari, satu saat mereka ketemu, lalu Yesus, Bapak bilang, Yesus, aku nih lagi pikir, manusia kan sudah berdosa semua. Jangan tambah itu timur dong, lebih semua sama. Semua sudah berdosa. All men have sinned. I have an idea. Want to give you a task. You go to be a man to do my mission impossible. Saya mau kamu menjadi manusia, melakukan misi yang ajaib, yang tidak mungkin. Tapi aku mau engkau lakukan ini. Yesus bilang, siap bos. Dan Yesus datang. Lalu Yesus bilang tadi, Yohanes 10 ayat 18. Aku datang, aku ini aku tidak takut mati. Lihat tahu ke sana, aku tidak takut mati. Karena mau tidak ada urusan dengan aku. Aku tidak berdosa, mau tidak ada padaku. Aku mati supaya tugasku dapat selesai dan aku bangkit untuk menyelesaikan tugasku. Haleluya. Jadi saudara lihat, tugas Yesus adalah datang dalam kematiannya dan bangkit dalam kebangkitannya. Supaya apa? Menyelesaikan tugasnya. Saudara pernah dapat politisi mana yang pernah datang? Dia berkata saya akan mati untuk Indonesia dan akan bangkit untuk Indonesia. Enggak ada saudara kasih. Paling kita kasih mereka tinggal di Taman Pahlawan. Tapi Yesus tidak seperti itu. Jauh lebih dahsyat. Bahkan Yohanes 11 ayat 25 lebih dahsyat. Dia bilang apa? Jawab Yesus, baca kuat bersama saya. Akulah kebangkitan hidup, ganti nama saudara. John Filce yang percaya kepadaku, kepada Yesus. Filce, sebutkan namamu. Akan hidup walaupun sudah. Makanya saudara lihat, kenapa kalau kita baca Yohanes 11 ini, kenapa Yesus sengaja terlambat datang kepada Lazarus. Lazarus itu kan orang yang dikasihinya, bukan? Saya ingat satu saudara saya ketika adiknya sakit keras dan dokter katakan dia membutuhkan obat. Obat itu waktu itu tidak ada di kota ini, harus ambil di Soe. Itu dia lari dengan hardtop. Saya dengar berita itu. Pergi pulang mungkin hampir 1 jam sekian menit. Kenapa? Karena dia mengasihi adiknya. Sehingga dia tidak takut mati lagi, lari begitu cepat. Nah, saudara lihat. Itu manusia yang punya belas kasihan kepada seorang saudara perempuan. Dia rela lakukan apa saja. Menurut Anda, kira-kira Yesus bilang mengasihi Lazarus itu kira-kira hanya sekarang sebuah slogan? Tidak, Yesus itu mengasihi Lazarus, it's real love. Because Lazarus was loved by his friend, dia punya teman yang dia kasihi. Semua orang juga tahu, makanya orang bilang itu Lazarus yang dikasihi. Lazarus teman Yesus yang dikasihi. Nah sekarang teman baik, lalu dengan Lazarus sakit dan mati, Yesus sengaja putar-putar. Orang Kupang bilang dia apa putar. Dia sengaja lama-lama, mandi 2 jam, sisir rambut 4 jam, potong kuku. Bahkan Yesus pakai lulur lagi, saudara kan sih? 1 hari penuh lulur, pada hari yang ketiga baru Yesus. Tidak, Yesus mau ajarkan Yohanes 11 ayat berapa tadi? Masih ayat berapa tadi? 25, 26? Ayat 25? Jadi Yesus mau pastikan Lazarus tidak samaput. Lazarus tidak pingsan, tidak koma, titik, benar-benar mati, titik. Kenapa? Karena Yesus mau terangkan kepada mereka bahwa orang yang aku kasih bisa saja mati, tapi karena aku adalah kebangkitan dan hidup, maka walaupun sudah mati, dia akan hidup. Itu terjadi pada saya dan saudara. Kalau itu sudah terjadi pada kekasihmu, suami, istri, anak-adik orangmu, percayalah, walaupun mereka mati, saatnya mereka dibangkitkan. Tapi juga kalau bisnismu mati saat ini, pelayananmu mati, pengharapanmu mati, impianmu mati, hanya sesaat saja akan dibangkitkan kembali. Amin saudara, amin. Haleluya.
Jadi Yesus adalah kebangkitan. Makanya saudara yang kasih, kebangkitan dan hidup. Bahkan yang percaya kepadanya saja maupun mati sudah dapat hidup kembali. Jadi maut tidak mempunyai kekuatan untuk menahan Yesus dari kematian, karena Yesus tidak memiliki dosa. Yesus lahir tanpa dosa. Agar Yesus bisa dibunuh oleh kematian, maka harus ada dosa. Jadi Yesus harus berdosa. Berarti Yesus harus minum mabok. Yesus harus menikah banyak dulu. Yesus harus benci semua orang. Yesus harus pakai obat-obat leu-leu, suanggi-suanggi. Yesus harus percaya bintang Pisces, bintang Taurus. Yesus harus melakukan banyak dosa. Jawabannya apa? Ya. Saudara tidak percaya? Saya akan buktikan kepada saudara. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 bilang apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita lagi enak lagi. Karena siapa? Ganti namamu lengkap, nama lengkap yang sudah menikah pakai Kejadian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengar saya, jawab saya. Yesus pernah minum mabok? Sengaja tidak tahu lagi. Pernah dong. Kan Dia ganti saudara kan? Main judi, benci, jengkel, mencuri, menipu, membuat hal-hal yang palsu, hoax. Semua dosa kejahatan manusia Yesus sudah lakukan itu. Dengan cara apa? Dijadikan dosa. Supaya saya dan saudara tidak perlu mengalami maut lagi. Haleluya, amin. Jadi saudaraku yang kasih, Yesus mengalami semuanya itu. Nah sekarang begini. Ada yang masih bilang, Pak John ngomong tuh saya tidak mau terima. Oke, saya mau jelaskan lagi dulu. Sebelum kamu mesti terima, kalau tidak kamu jangan jadi Kristen. Oke? Kalau kamu tidak mau terima ini kebenaran, sekarang juga kamu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena dijadikan. Jawab pertanyaan saya, kamu percaya langit dan bumi dijadikan oleh Tuhan? Matahari, bulan dan bintang cakrawala dijadikan oleh Tuhan? Percaya? Nah kalau kamu percaya semua, kalau Yesus dijadikan berdosa seperti kita, minum mabok, melakukan kejahatan, berbagai macam dosa yang tersembunyi sekalipun, yang memalukan sekalipun, bisa dijadikan itu? Ya. Haleluya, amin. Jadi tidak ada alasan untuk dunia berkata tidak. Anda harus bisa menerima Kristus karena Dia telah dijadikan. Itu asli. Yesus asli orang berdosa. Yesus asli kriminal. Karena di kanan kirinya dua-duanya apa saudara? Majelis gereja? Sang leader dan worship, pemain musik? Tidak, penjahat. Itu dengan kata lain, benar-benar Yesus jadi kriminal. Harusnya Anda yang di tengah, di kiri kanan itu asisten kamu masing-masing. Tapi lihat, Dia dijadikan dosa. Haleluya! Itulah kebesaran. Saya tanya kepada saudara. Yesus dijadikan dosa supaya maut dapat membunuh Yesus. Kisah ini adakah saudara temukan di kepercayaan-kepercayaan yang pernah Anda baca dalam buku-buku suci kepercayaan manapun di bumi ini? Silakan Anda baca kalau Anda mau. Tapi Anda tidak akan pernah berjumpa dalam satu kepercayaan yang berkata nabinya, rasulnya, bahkan Tuhannya yang raja, sang pencipta jadi manusia berdosa, dipaku dan mati. Kecuali dalam kekristenan, kecuali dalam Alkitab yang berkata Yesus satu-satunya pencipta, tapi Dia mau mati bagi ciptaannya agar ciptaannya bersama dengan Dia dalam kekekalan. Rancangan Aku yang dahsyat. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih,
Anda bangga dengan Yesus, haleluya. Saudara bangga dengan Yesus, saya kagum. Mari tepuk tangan bagi dia, haleluya. Wow. Lihat, tidak ada yang sama seperti dia. Dia dijadikan dosa. Nah, umat Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia mengambil dosa manusia dalam tubuhnya, supaya maut bisa membunuh Yesus, supaya maut bisa menguasai semua manusia yang diwakilkan dalam tubuh Yesus, segala dosa umat manusia. Maka Yohanes berkata, lihatlah anak domba yang mengangkut berapa dosa manusia? Semua dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Nah, umat Tuhan, iblis salah dalam perhitungan. Iblis salah dalam perhitungan. Saudara mau tahu ayatnya? 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Iblis sang maut itu tidak tahu kalau Yesus mati bisa bangkit. Dia tidak tahu. Saya tanya saudara, kalau seandainya iblis tahu Yesus mati bangkit, kira-kira dia kasih mati Yesus atau tidak? Dia kasih Yesus setengah mati. Tidak mati, tidak hidup. Jadinya apa? Setengah mati. Terkapar di situ, jangan bikin apa-apa. Tapi karena iblis kalkulasinya salah. Akibat kalkulasinya salah, saudara yang kasih, bilang di kiri kanan, setan punya rancangan selalu kalah dan gagal. Makanya saudara jangan puji-puji bilang setan tuh hebat, setan tuh pintar, setan tuh lihat. Tidak, kamu yang hebat, kamu yang pintar karena Tuhanmu hebat dan pintar. Haleluya. Setan salah hitung. Iblis salah perhitungan sehingga alami double kerugian saat kebangkitan Kristus. Iblis alami double kerugian. Coba katakan double kerugian. Pertama apa saudara yang kasih? Kehilangan yang pertama apa? Kehilangan yang pertama apa saudara yang kasih? Pertama apa saudara? Maut, kehilangan manusia dari dalam kuburan. Haleluya. Lihat, ketakutan terhadap kematian alias kuburan itu ketakutan terbesar dari manusia. Tapi kebangkitan Kristus melenyapkan dari saya dan saudara. Bilang kiri kanan, kuburan siapa takut? Maut siapa takut? Haleluya. Yang kedua apa yang terjadi? Maut kehilangan Yesus yang kembali hidup walaupun sudah mati. Jadi saudara lihat saya. Pada waktu hari kebangkitan Kristus, hari yang pertama, iblis seperti diludahi di muka umum, saudara yang kasih. Iblis sangat dipermalukan dan sangat stres sekali. Kenapa? Karena dia kehilangan saya dan kehilangan Yesus. Kehilangan Anda dan kehilangan Yesus. Amin. Umat Tuhan. Karena itu setiap orang harus berjumpa. Kalau pagi ini engkau dengar firman ini dan engkau belum pernah menerima Yesus, hari ini saya tantang engkau. Tidak ada kepercayaan manapun, merek kepercayaan apapun yang bisa menjamin kecuali Yesus Kristus. Karena dia bukan teori dari sorga. Dia turun dari sorga. Ambil dosamu dan dosaku. Supaya yang percaya kepadanya tidak takut kepada kuburan lagi. Tidak takut kepada kegagalan. Amin. Saya tantang engkau sebelum saya ikut lanjutkan khotbah ini. Kalau Anda yang pagi ini belum punya kepastian soal keselamatan, dimanapun engkau berada, taruh tangan kananmu di dada dan katakan begini, Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, saya percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, engkau sudah menanggung segala dosa saya, supaya saya dibenarkan di dalam pengorbananmu, di dalam darahmu, segala dosa saya disucikan. Doa yang singkat ini membuat engkau pindah dari kuburan maut masuk kepada hidup yang kekal. Yang sudah memiliki hidup kekal katakan haleluya. Umat Tuhan, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang itu bisa 5 miliar, bisa 6 miliar, banyak orang itu bisa semua orang, iya. Yesus mati bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Pemberontakan dan pendamaian, kita lihat
Karena dosa adalah pemberontakan, maka Tuhan mengerjakan pendamaian. Roma 5 ayat 9 sampai 11. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan oleh murkanya. Amin. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang, yang kapan? Sekarang telah diperdamaikan. Haleluya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11 sama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Katakan, saya sudah berdamai dengan Allah. Haleluya. Jangan mau dituduh oleh apapun, siapapun, dan dalam keadaan apapun. Haleluya. Yesus memperdamaikan kita kembali dengan Tuhan melalui korban pemulihan. Yesus pulihkan kembali hubungan manusia yang mati masuk ke dalam kehidupan kekal. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Aktivitas agamawi tidak dapat membereskan dosamu. Dengar saya, kamu boleh pakai baju putih, gigi putih, semuanya serba putih, uang persembahan merah, itu pun tidak dapat menyelamatkan engkau kecuali darah. Yang percaya bisa katakan amin? Yes. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kematian Kristus adalah demonstrasi keadilan Allah. Haleluya. Kematian Kristus adalah demonstrasi keadilan Allah. Setan berpikir dia menang saat berhasil membawa Adam yang pertama makan buah itu, dia tepuk dada. Tapi pada waktu Yesus bangkit kembali, iblis dipermalukan dengan sangat. Kolose 1 ayat 18 sampai 20. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dengar saudara, dengar saudara. Kalau dunia hari ini sementara mencari satu vaksin untuk membunuh corona susah, saya umumkan pada dunia, Yesus dengan darahnya adalah vaksin terhadap dosa. Bukan corona saja, dosa. Orang bisa sembuh dari corona, tapi tidak bisa masuk surga kecuali menerima Yesus dalam darah pengampunannya. Amin. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, kematian orang percaya dalam corona itu bukan masalah. Karena masalahnya bukan soal mati. Masalahnya kita sudah menerima darah penyucian, yaitu vaksin dosa. Namanya apa? Darah Yesus yang melepaskan kita dari dosa. Dari darah pendamaian, kebangkitan Kristus, dan berita kebangkitan Kristus menaklukkan maut yang adalah dosa itu. Saudaraku yang kasih, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa masalah dosa sudah diselesaikan. Dengar prinsip yang berikut. Setiap orang harus mengalami apa yang Kristus sudah lakukan dengan mengakui dan menerimanya. Tadi saya sudah pimpin Anda berdoa, bukan? Sebab apa? Tanpa menerima karya Kristus, manusia di luar keselamatan kekal. Kematian seseorang dalam Kristus membuat kuburan tidak dapat menahan manusia dari kuburan. Jadi kematianmu tidak dapat menahan engkau keluar dari kuburan. Saatnya engkau dibangkitkan bila Tuhan izinkan kita mati. Itulah sebabnya saudara, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kematian tidak lagi memiliki hak untuk berkuasa dan memerintah atas umat manusia. Ini prinsip yang terakhir. Dengar ini. Kembalikan. Ini prinsip yang terakhir. Pegang ini baik-baik. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kematian tidak lagi memiliki apa? Hak untuk berkuasa dan memerintah atas umat manusia, atas saya dan saudara. Katakan amin. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, kita bisa mati tapi mati dalam pengharapan. Haleluya. Jadi kalau sampai ada orang percaya yang meninggal, tulis di batu kuburannya,
aku meninggal, tapi dalam pengharapan, dalam kurung yang ada dalam kuburan ini. Tapi juga ada kematian yang kedua, sudah tahu? Kalau ada nomor HP cantik, saya mau sebut ada kematian cantik, saudara kekasih. Selama ini kan kematian horor, bukan? Tapi hari ini saya umumkan dengan kebangkitan Kristus, ada dan saya, kalau sampai Tuhan izinkan mati, artinya tidak ada napas dalam badan, Anda bisa mati dalam keadaan cantik. Haleluya. Kenapa? Karena maut sudah ditanggung oleh Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Karena itu saudara yang kasih, sekali lagi, jangan makan kue pisang, nonton taman yang indah atau ikan yang bagus, burung yang berkicau lalu bilang, wih kalau beta mati lu kawin lagi, katanya, buang itu kata-kata jauh-jauh. Sudah makan enak, minum kopi, rumah bagus, mobil bagus, bilang, be mati lu kawin lagi, aduh lu mau kasih orang lain itu barang semua. No, nikmati hidupmu di bumi ini saudara yang kasih. Kenapa? Kenapa orang bertanya begitu? Karena mereka masih belum punya keyakinan. Karena itu hari ini saudaraku yang kasih, misteri horor kematian. Hari ini kita sudah ungkap bahwa kematian bukan lagi horor, tapi kematian cantik, beautiful death. Haleluya. Anda bisa menikmati itu. Kita semua bisa menikmati. Kenapa? Karena pengharapan kita berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita baca yang membuat sebuah prinsip ini tidak dapat dibantah oleh apapun dan siapapun. Karena bumi yang kelihatan maupun tidak kelihatan mengkonfirmasi kematian dan kebangkitan Kristus. Bahkan orang-orang kudus pun demikian. Mari, Matius pasal 27. Kita baca ayat 50 sampai 53 sebelum kita menerima perjamuan kudus. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Wow, katakan haleluya. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menempatkan diri kepada mereka, kepada banyak orang. Saudara, dengar ini baik-baik. Bumi goncang, saudara, gempa bumi. Kuburan-kuburan, dikatakan bukit-bukit batu terbuka. Kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus bangkit. Maut kehilangan kuasanya atas orang-orang kudus yang meninggal. Mereka yang bangkit itu diperkirakan adalah orang-orang kudus yang belum lama mati. Kenapa? Kalau yang bangkit itu Nuh, yang bangkit itu Abraham. Mereka tidak tahu. Karena dulu belum ada foto. Dulu belum ada Facebook. Dulu belum ada file yang menyimpan sehingga saudara bisa foto orangnya lalu saudara tanya, Om Google, siapakah orang ini yang baru bangkit? Lalu mereka cocokkan, Nuh, ini Abraham, ini Elia. Tidak. Yang bangkit itu adalah mereka yang baru meninggal belum lama. Bisa saja Zakaria, bisa saja Yohanes yang dipancung lehernya karena dikatakan orang-orang kudus. Dan siapapun tak masalah. Yang penting surga membuktikan Yesus mati dan bangkit. Alam pun membuktikan Yesus mati dan bangkit. Saya mau bertanya kepada saudara, Anda pun juga setuju dengan kematian dan kebangkitan Yesus? Ya, katakan amin.